Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menelaah kejayaan Islam yang dinantikan kembali. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam keadaan 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dalam integrasi 650 sampai 1000. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 M dan fase kemunculnya ketika kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern itu merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu sering terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 M. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada periode klasik di kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu pengetahuan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah untuk Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain seperti berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu menghalangi perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor-faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Astronomi, kedokteran antara lain secara berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. C. Tokoh-tokoh pada masa penjajahan Islam. 1. Ibnu Rushd 520 sampai 595. 2. Al-Ghazali 450 sampai 505. 3. Al-Kindi 805 sampai 873 M. Ibnu Uslaq Al-Farabi 872 sampai 950. 5. Ibnu Sing 980 sampai 1037 M. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.